Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi Kang Dul Karet. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara kerja pupuk mutiara 1616. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan manfaat pupuk mutiara, dan sekarang saya akan menjelaskan tata cara atau cara bekerjanya pupuk mutiara. Simak terus video ini, jangan lupa di like, komen, juga subscribe ya untuk membantu channel saya. Jika perlu diaktifkan loncengnya supaya nanti ketika saya ngupload video, siapa yang akan mendapatkan informasi tersebut. Dan maaf saya baru membuat video kali ini karena saya masih sibuk ya. Saya kira ada sehari libur nih untuk buat video. Nah oke guys, masih rodok sibuk ya. Masih ngeprint tugas sekolah. Nah masih rodok sibuk ya, maaf kalau chatnya saya balas rodok lama. Oke lanjut. Pupuk mutiara itu adalah pupuk makro ya, pupuk yang dibutuhkan tanaman kurang lebihnya 70%. Nah, pupuk mutiara ini ialah pupuk NPK yang kandungannya lengkap. Kandungan nitrogennya ada, fosfatnya ada, dan kaliumnya juga ada. Totalnya semua 16%. Nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium pun 16%. Nah, kalium yang ada di pupuk mutiara adalah kalium oksida, yaitu kalium yang mudah diserap oleh tanaman. Harga pupuk mutiara 1616 itu sekitar $2 ya. $2 ini perkirakan sekitar 30 sampai 25.000, tapi di sini tuh harganya 25.000 per satu ini. Harga pupuk mutiara seperti ini mungkin berbeda-beda di setiap daerah. Kalau daerah saya memang sekitar $2 ya. Mungkin di daerah sampean bisa lebih dari $2, tergantung dari kondisi jalannya. Kalau jalannya disampaikan mulus, ya insya Allah harga ini akan turun sebab transportasi mudah. Tapi kalau toh transportasi sampean tuh di sana jauh dan juga jalan rusak, mungkin harganya akan lebih mahal. Nah, pupuk mutiara 1616 itu salah satu kandungannya adalah nitrogen. Nah, cara kerja nitrogen ialah membantu untuk menumbuhkan sel-sel baru dan juga untuk membantu fotosintesis pada tanaman. Jadi kalau tanaman sampean itu banyak pang-pangnya atau karet sampean itu banyak cabang-cabangnya yang patahan sebab karena poles, nah disarankan sampean memperbanyak nitrogen karena nitrogen itu membantu untuk memperbaiki sel-sel baru atau menumbuhkan tunas-tunas baru. Khususnya nitrogen itu secara umum dibutuhkan untuk daun, dibutuhkan untuk mempertua daun supaya cepat fotosintesis. Semakin cepat fotosintesis maka pertumbuhan pun akan lebih cepat karena daun itu letaknya fotosintesis atau letak untuk menerima sinar matahari. Kalau daun nggak ada, bagaimana fotosintesis bisa terjadi? Kandungan selanjutnya di pupuk mutiara ialah fosfat atau fosfor. Nah, dalam fosfor dalam pupuk mutiara 1616 ini sekitar 16%. Fungsinya fosfor ialah membantu untuk meningkatkan hasil produksi kita. Kalau untuk tanaman berbuah, dia untuk memacu pertumbuhan bunga dan buah. Kalau untuk karet, ya untuk memacu memperbanyaknya lateks. Kalau fosfor dalam pupuk ini adalah mudah diserap. Tapi kalau fosfor di lain pupuk ini seperti di TSP itu bagus, kandungannya tinggi, cuman resapannya rodok lama. Dan itu fosfor juga untuk tanaman karet untuk membantu mempercepat pulihan karet dan juga untuk membantu kualitas karet itu lebih bagus daripada yang tidak dipupuk. Jadi kalau karet sampean itu kekurangan unsur hara fosfor, biasanya kulitnya itu lama sekali, dia tebal itu lama sekali. Kalau kekurangan unsur hara namanya fosfat ya, sangat lama sekali tebalnya tuh. Biasanya dalam jangka 5 tahun itu satu muka pohon karet tuh bisa kita sadap lagi. Tapi kalau kekurangan fosfor sampai kurang, ini 5 tahun habis, ini habis, kita balik ke sini lagi itu masih tipis. Itulah yang menyebabkan kita gampang terkayu atau terkena kayu, menrol-menrol, jadi kan itu disadap lebih susah lagi nanti. Nah ini bang HP baru kita ya, ini HP ini HP untuk kameramen, ini HP untuk begadang, ini HP untuk menyadap ya, jadi beda-beda. Nah, maaf ya tadi saya review HP karena kemarin tuh ada yang bilang, bang kamera sampean tuh buruk bang, coba ganti HP. Alhamdulillah saya menabung, saya beli HP.
Nah, harga HP itu sekarang lagi murah, nah sekitar $150 per satu HP. Udah kameranya sudah bagus juga tuh, murah aja sekarang. HP enggak mahal kayak zaman dulu ya. Zaman dulu sampai berjuta-juta, sekarang cukup $150 sampai $200 HP sampean bagus. Redmi ada, Oppo ada, Samsung ada. Kalau bisa sih sampean beli HP yang mereknya Apple, itu bagus kameranya, cuman harganya ya paling sekitar $1000 ya HP Apple. Oke, lanjut yang selanjutnya ialah kalium. Nah, kalium ini berfungsinya untuk membantu mengurangi penyakit. Jadi kalau karet sampai itu penyakit, jelas itu kekurangan kalium. Jelas kalium itu juga untuk membantu untuk mempertebalkan kulit dan juga membantu untuk mengantarkan getah. Jika getah sampai itu banyak airnya, itu faktor terpenting ialah kalium. Pasti kalian kurang kalium. Penyebab kedua ialah nyadapnya tiap hari. Memang kalau nyadap tiap hari, getah sampean akan banyak airnya. Diusahakan nyadap itu AB, itu udah paling bagus tuh AB. Jangan sampai nyadap tiap hari ya. Kalium ini sangat penting ya, kalium. Kalau kurang kalium itu tadi gampang terkena penyakit, busuk akar, busuk batang dan lain-lain. Itu kurang unsur hara kalium. Selain manfaat di atas, pupuk mutiara juga salah satu manfaat terpenting ya yang saya rasakan itu adalah peresapannya cepat daripada pupuk-pupuk lain. Karena kenapa? Karena pupuk mutiara ini mengandung nitrat yang mudah diserap oleh tanaman. Selain itu juga pupuk mutiara ini untuk membantu pohon karet kita tuh untuk menyerap air lebih banyak. Semakin banyak tumbuhan menyerap air, maka semakin bagus pula penghasilan. Karena letaknya tanaman atau kebutuhan tanaman terpenting itu cuma ada dua, yaitu air dan cahaya matahari. Jika air berkurang, ya hasilnya pun jelas berkurang. Makanya ketika musim hujan, getah tuh lebih banyak daripada musim kemarau. Itu tadi karena penyerapan airnya kurang. Bagi petani karet, semangat lagi menyadap karena sekarang harga karet sekitar $1 ya, atau kurang lebihnya 12 sampai 15 kilo, 15.000 per kilogram. Jadi diusahakan kalau sampean menyadap karet, ditabung uangnya itu ditabung. Habis ditabung nanti sampai simpen emas, sampai nabung emas. Kalau tidak emas, sampai tabung aja uang sampai di saham. Ingat, sahamnya saham yang syar'i, seperti contoh Indofood, saham Sinarmas dan lain-lain. Intinya saham-saham yang syar'i. Jangan beli saham-saham yang mengandung riba seperti BRI, BCA, BNI dan lain-lain. Itu kita tidak bisa beli di situ sahamnya ya. Ayo semua petani karet, mari kita sama-sama menabung untuk membeli sepeda motor, baik itu motor Mio, Spin, Vario dan lain-lain. Karena harganya sekarang kurang lebih sekitar $500 ya. Nah, dan juga kalau kita rajin menabung, kita bisa membeli mobil ya. Mobil apapun itu yang kita sukai, kita bisa membelinya asalkan kita irit dan rajin menabung, baik di saham maupun di yang lainnya. Oke petani karet, jangan lupa selain kita tuh menyadap, kita juga harus menabung untuk masa depan. Baik itu menabung dengan emas atau dengan saham. Asalkan mengandung sahamnya itu jangan sampai membeli yang di bank-bank konvensional seperti BRI, BNI maupun BCA, karena bank-bank tersebut itu mengandung riba karena perputaran uangnya dipinjam-pinjamkan dan menghasilkan bunga. Nah, bunga itu riba. Ya. Saham itu tidak mahal kok, cukup dengan $100 atau $100 ke bawah sampai bisa beli saham. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.